Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mata kuliah Pendidikan Inklusi yang dibimbing oleh Ibu Evi Ika Febrian dari MPD. Dengan nama anggota kelompok 1. Mila Febriana, 2. Francisca Silva Kusuma, 3. Miftahul Anam, 4. Distian Fisti Ramdini, 5. Oktavia Agus Putri Rahayu, 6. Masjidatun Nafiah, 7. Septian Ari Nurrohmah, 8. Irfan Maulana, 9. Nafida Ari Sakamurti. Dengan pembahasan pertama yaitu tentang positif interaksi sosial. Di bawah ini beberapa alternatif model komunikasi yang dapat diterapkan bagi beberapa bentuk anak berkebutuhan khusus, diantaranya pada 1. Tunarungu. Cara komunikasi lain dapat menggantikan fungsi berbicara tersebut. Terdapat berbagai cara untuk anak-anak yang memiliki masalah pendengaran, yaitu metode auditory oral, pembacaan bibir, bahasa isyarat, dan komunikasi universal. Metode ini menekankan pada proses pendengaran serta bertutur kata dengan menggunakan alat bantu yang lebih baik, seperti alat bantu pendengaran, penglihatan, dan sentuhan. Yang kedua, metode membaca bibir. Komunikasi dengan metode ini baik untuk mereka yang mampu berkonsentrasi tinggi pada bibir penutur bahasa. Yang ketiga, metode bahasa isyarat. Bahasa isyarat digunakan secara mudah dengan menggabungkan perkataan dengan makna dasar. Yang keempat, metode komunikasi universal. Metode komunikasi adalah salah satu metode yang menggabungkan antara gerakan jari isyarat, pembacaan bibir, dan penuturan atau auditory oral. Yang kedua, autisme anak ASD atau autism spectrum disorder. Pada umumnya, anak ini mengalami kesulitan dalam menggunakan bahasa dan berbicara, sehingga mereka sulit melakukan komunikasi dengan orang-orang di sekitarnya. Untuk mengatasi masalah tersebut, didesain suatu alat yang disebut Augmentative and Alternative Communication atau disingkat AAC. Yang ketiga, tunagrahita. Komunikasi sangat penting bagi setiap manusia, bahkan bagi anak-anak yang retardasi mental sekalipun. Untuk meningkatkan kemampuan komunikasi pada anak retardasi mental dengan gangguan komunikasi, peran medium komunikasi yang dianggap paling sederhana yaitu menggunakan gambar sebagai alat pertukaran pesan. B. Pengolahan perilaku. Ada beberapa perilaku anak berkebutuhan khusus meliputi 1. Perilaku adaptif. Perilaku adaptif merupakan keterampilan yang diperlukan untuk kemandirian hidup. Dalam kehidupan sosial, kemandirian perlu diterapkan untuk membina diri dan berkomunikasi dengan masyarakat. Yang kedua, perilaku lemah atau behavioral deficit. Perilaku lemah merupakan perilaku yang gagal dalam menunjukkan suatu perilaku yang sesuai dengan usia tertentu, waktu, dan tempat. Pada pembinaan rangsangan, anak gagal memberikan respon secara tepat. Dan yang ketiga, perilaku berlebih. Perilaku berlebih merupakan perilaku yang muncul pada waktu dan tempat yang tidak tepat. Perlu dipahami bahwa perilaku pada anak tersebut juga dimiliki oleh anak-anak pada umumnya, sehingga mereka bukan anak-anak yang berbahaya. Yaitu pembinaan komunikasi fungsional anak berkebutuhan khusus. Menurut Halahan dan Kaufman tahun 1991 yang dikutip oleh Purwanto, bentuk penyelenggaraan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus ada berbagai pilihan, yaitu regular class only, yaitu kelas biasa dengan guru biasa, regular class with consultation, kelas biasa dengan konsultan guru PLB, itinerant teacher, kelas biasa dengan guru kunjung, research teacher, guru sumber, yaitu kelas biasa dengan guru biasa, namun dalam beberapa kesempatan anak berada pada ruang sumber dengan guru sumber. Pusat diagnostik sampai preskriptif. Yang 6 yaitu hospital or home instruction, pendidikan di rumah atau di rumah sakit, yakni kondisi anak yang memungkinkan belum masuk ke sekolah biasa. Yang selanjutnya yaitu self-contained class,
kelas khusus di sekolah biasa bersama guru PLB. Yang kedelapan yaitu specialty school, sekolah luar biasa tanpa asrama. Selanjutnya residential school, sekolah luar biasa yang berasrama. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bentuk-bentuk layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus yang dikelompokkan menjadi 2 kelompok besar, yaitu yang pertama, bentuk layanan pendidikan segregasi. Bentuk layanan pendidikan segregasi adalah sistem pendidikan yang terpisah dari sistem pendidikan anak formal. Yang kedua, bentuk pendidikan terpadu atau integrasi. Bentuk layanan pendidikan terpadu atau integrasi adalah sistem pendidikan yang memberikan kesempatan kepada anak berkebutuhan khusus untuk belajar bersama-sama dengan anak biasa atau normal di sekolah umum. Saya akan menjelaskan materi D, kolaborasi antara guru reguler dengan guru kelas. Karakteristik kolaborasi pembelajaran di kelas inklusi menurut M.C. Lesky, Rosenberg, dan Westerling. Karakteristik kolaborasi meliputi A. Kolaborasi berdasarkan persamaan. Dalam pelaksanaan kolaborasi, semua orang yang terlibat memiliki kepentingan yang sama. B. Kolaborator saling berbagi tujuan. Semua yang berpartisipasi dalam kolaborasi harus berbagi beberapa tujuan umum dan tujuan tersebut sangat penting bagi semua orang yang terlibat. C. Kolaborator berbagi partisipasi. Pembuatan keputusan dan akuntabilitas. Semua yang ikut berperan dalam kolaborasi harus ikut berpartisipasi. D. Kolaborator berbagi sumber dan keahlian. Semua yang ikut berpartisipasi dalam kolaborasi akan membagikan pengetahuan dan kemampuan untuk kegiatan kolaborasi. E. Kolaborasi bersifat tiba-tiba. Jika dalam pelaksanaan kolaborasi ingin sukses, maka beberapa karakteristik positif seseorang partisipan harus ditunjukkan dari awal memulai suatu kegiatan kolaborasi. Misalnya beberapa karakteristiknya kolaborasi yang berharga dan percaya. Kedua, partisipasi dalam kolaborasi dengan cara menjamin tumbuhnya kepercayaan partisipasi. Dan ketiga, bekerja sama untuk mengembangkan rasa persamaan. Selanjutnya E. Kolaborasi dengan profesi lain. Kolaborasi dengan profesi lain adalah suatu inisiasi atau kegiatan yang bertujuan untuk memperkuat hubungan antar pekerja yang memiliki profesi berbeda yang saling bekerja sama dalam kemitraan dan ditandai dengan adanya tujuan yang hendak dicapai bersama. Pengakuan dan penghormatan terhadap kekuatan dan perbedaan masing-masing, adil dan efektif dalam pengambilan keputusan terhadap komunikasi yang jelas dan teratur. Contohnya, kolaborasi dengan tim kesehatan. Kolaborasi tim kesehatan adalah hubungan kerja yang memiliki tanggung jawab bersama dengan penyedia layanan kesehatan lain dalam pemberian atau penyediaan asuhan pasien. Kolaborasi kesehatan merupakan aktivitas yang bertujuan untuk memperkuat hubungan di antara profesi kesehatan yang berbeda. Kolaborasi tim kesehatan terdiri dari berbagai profesi kesehatan seperti dokter, perawat, psikiater, ahli gizi, farmasi, pendidik di bidang kesehatan, dan pekerja sosial. Tujuan utama dari kolaborasi tim kesehatan adalah memberi pelayanan yang tepat oleh tim kesehatan yang tepat di waktu yang tepat serta di tempat yang tepat. Model-model atau jenis kolaborasi tim kesehatan diantaranya yaitu yang pertama yaitu fully integrated mayor, bentuk kolaborasi yang setiap bagian dari tim memiliki tanggung jawab dan kontribusi yang sama untuk tujuan yang sama. Yang kedua yaitu Partelian Integrated Manager. Bentuk
kolaborasi yang setiap anggota dari tim memiliki tanggung jawab yang berbeda tetapi tetap memiliki tujuan bersama. Yang ketiga yaitu Joint Program Office, bentuk kolaborasi yang tidak memiliki tujuan bersama tetapi memiliki hubungan pekerjaan yang menguntungkan bila dikerjakan bersama. Yang keempat yaitu Joint Partnership with Affiliate Programming, yaitu kerjasama untuk memberikan jasa dan umumnya tidak mencari keuntungan antara satu dan lainnya. Yang kelima yaitu Joint Partnership for Issue Advocacy, yaitu bentuk kolaborasi yang memiliki misi jangka panjang tetapi dengan tujuan jangka pendek, namun tidak harus membentuk tim yang baru. Baiklah, materi selanjutnya adalah kolaborasi dengan orang tua atau keluarga BK. Pondasi utama dasar yang didapatkan oleh anak adalah dari orang tua. Maka, peran orang tua sangatlah penting bagi proses pertumbuhan anak. Begitu pula peran guru dalam dunia pendidikan. Orang tua dan guru harus saling bekerja sama, khususnya bagi anak berkebutuhan khusus, karena mereka memerlukan perhatian yang lebih dari guru dan orang tua di sekolah maupun di rumah. Berikut adalah program pendidikan inklusi dianggap sebagai mitra dan terbukti memberikan kontribusi yang signifikan untuk anak mereka. Kontribusi tersebut meliputi: pertama adalah membagi pengetahuan dengan pengalamannya kepada guru tentang cara menangani anaknya. Yang kedua adalah menjadi pembicara dan berbagi pengalaman dalam seminar yang dilaksanakan guru dan model pelatihan lainnya. Yang ketiga adalah orang tua diharapkan bekerja sama dan memberi bantuan pada sekolah lain untuk membantu mengembangkan sekolah inklusi. Kemudian yang terakhir adalah bekerja sama dan membuat perencanaan bersama dengan pihak-pihak lainnya seperti komunitas, organisasi kemanusiaan disabilitas, dan lainnya. Saya akan menerangkan tentang keterlibatan orang tua dengan keluarga dalam pendidikan inklusi. Peran orang tua terhadap anaknya yang berkebutuhan khusus adalah: A. Sebagai pendamping utama dalam membantu tercapainya tujuan layanan, penanganan, dan pendidikan anak. B. Sebagai advokat, yakini mengerti, mengusahakan, dan menjaga hak anak dalam kesempatan mendapatkan layanan pendidikan sesuai karakteristik khususnya. C. Sebagai sumber data yang lengkap dan benar mengenai diri anak dalam usaha intervensi perilaku anak. D. Sebagai guru, yakni berperan menjadi pendidik bagi anak dalam kehidupan sehari-hari di luar jam sekolah. Yang E. Sebagai penentu karakteristik dan jenis terapi terutama di luar jam sekolah. Saya akan menjelaskan tentang peran orang tua terhadap anaknya yang berkebutuhan khusus, yaitu yang pertama, membagi pengetahuan dan pengalaman kepada guru tentang cara menangani anaknya. Yang kedua, menjadi pembicara dan berbagi pengalaman dalam seminar yang dilakukan oleh guru dan model pelatihan lainnya. Yang ketiga, para orang tua diharapkan bekerja sama dan memberikan bantuan kepada sekolah lain untuk membantu mengembangkan pendidikan inklusi. Dan yang terakhir adalah bekerja sama dan membuat perencanaan bersama dengan pihak-pihak lainnya seperti komunitas, organisasi, kemanusiaan disabilitas. Sekian presentasi dari kelompok kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.